Oke, baik. Irfan, apa kabar Irfan? Sehat, Pan? Oke, ini saya streaming ya, kalian buat hiburan lah sama teman-teman yang kangen suasana kuliah malam ya, walaupun masih daring. Oke, baik. Hari ini kita lanjutkan ke chapter 12. Artinya tadi saya sampaikan mata kuliah kita hampir berakhir ya, karena hanya 14 chapter kuliah kita ini. Kemudian nanti kita akan ujian akhir ya, dan juga ada tugas kelompok yang nanti akan saya share ke GCR ya. Nanti silakan dikerjakan dan nanti akan menjadi komponen dari penilaian mata kuliah rekayasa produktivitas atau productivity engineering. Oke, baik. Di contoh kasus yang terakhir kita sudah diskusikan ya, contoh kasus untuk perbaikan produktivitas dengan menggunakan metode LOMC yang dipadukan dengan management project. Tujuannya adalah untuk mengatur penjadwalan rekrutmen karyawan bekerja langsung ya, direct labor ya. Nah, tujuannya adalah untuk meminimasi direct labor cost. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kita meningkatkan produktivitas perusahaan dengan mengatur jadwal hiring atau rekrutmen kerja langsung ya, para operator. Nah, hari ini kita akan lihat beberapa teori yang mendasari ya, gitu ya, yang dari satu kasus itu. Tetapi untuk hal-hal yang mungkin lebih luas, yang nanti Anda bisa aplikasikan untuk di penelitian tugas akhir masing-masing kalau memang berminat untuk di productivity engineering penelitiannya. Ya. Oke. Nah, selain yang kita diskusikan kemarin dengan contoh kasus di satu perusahaan IKN, ya, di situ kita ingin meminimasi biaya upah kerja langsung dengan mengatur penjadwalan rekrutmen. Nah, ada cara lain untuk meningkatkan produktivitas, yaitu dengan meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang bekerja. Nah, kalau yang seperti ini, ya Anda pasti sudah pernah merasakan karena Anda semua adalah karyawan ya, yaitu dengan memberikan insentif finance ya. Jadi bisa dengan sistem poin, bisa dengan mengklasifikasikan pekerjaan. Ada pekerjaan misalnya untuk level A, level B, level C, tentu dengan insentif yang berbeda-beda. Ambil contoh kalau untuk para pegawai langsung ya, kita beri target misalnya satu hari harus menyelesaikan komponen sekian buah gitu. Nah, kelebihannya nanti kita akan hitung sebagai indeks untuk pemberian insentif. Nah, itu contoh seperti itu ya. Jadi ada yang namanya financial incentive. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi karyawan sehingga produktivitasnya bisa naik gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan untuk di level pekerjaan langsung, ataupun di level manajemen, baik yang lower, middle ataupun top management. Jadi kalau per definisi bisa kita tentukan terlebih dahulu. Oh, sebentar Wi, kenapa Wi? Oh, musiknya ketutup ya. Sekarang gimana Wi? Udah lumayan? Lebih baik, tapi masih agak sedikit keras. Karena udah nggak ada ya? Oh, di kita masih ada sih. Ya ada, sebentar. Iya. Coba saya cek dulu ya. Bentar ya. Masih ada?
Masih, Pak. Masih ya? Oh, ininya belum saya stop sebentar, Wi. Siap. Karena udah nggak ada ya? Iya, Pak. Oke, ya lupa saya tidak dimatikan. Kenapa? Kita lanjutkan ya, sebentar. Siap. Santai aja lah ya kuliah hari ini ya. Siap, Pak. Oke. Oke, jadi yang pertama adalah memberikan insentif finance untuk para karyawan kita ya. Caranya macam-macam, pasti kita semua sudah pernah mengalami begitu. Ada yang tadi ya diklasifikasikan tipologi pekerjaannya ya. Kemudian bisa juga dengan sistem poin ya. Atau bisa juga dengan tadi diberi target tertentu jumlah komponen yang harus diproduksi harian, kemudian kelebihan jumlah komponennya nanti akan kita jadikan sebagai indeks dalam penentuan insentif. Ya. Contoh yang lain ada yang bisa nambahin, misalnya apa untuk insentif finance ini? Kalau di industri otomotif misalnya atau di KM komponen logam gitu ya, karyawan dikelompokkan gitu ya, dikelompokkan dalam GKM, kemudian GKM ini di-challenge untuk menghasilkan satu inovasi tertentu ya, satu inovasi tertentu, kemudian nanti dikompetisikan, nanti inovasi yang memberikan penghematan paling tinggi akan diberikan insentif dalam bentuk finance. Ya, itu salah satu contoh kalau di industri otomotif atau di KM logam. Ya. Oke, tapi tentu saja tidak cukup begitu ya kalau hanya insentif finance, karena yang bekerja ini kan human being gitu ya, orang ya, tidak semua bisa diukur dengan uang, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang non finance ya. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan ya. Nah, untuk hal-hal yang non finance biasanya ada yang namanya fringe benefits ya. Misalnya asuransi kesehatan, sekarang wajib sih ya, asuransi kesehatan wajib. Terus misalnya ada juga entertainment ya, jadi di kantor disiapkan peralatan untuk istirahat yang memadai, kemudian misalnya setahun sekali atau 2 kali juga ada family gathering gitu ya. Nah, itu adalah fringe benefits ya. Jadi yang tidak selalu harus dalam bentuk finance, tetapi itu juga meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi. Ya. Nah, itu nanti silakan bisa dibahas lebih lanjut begitu ya, nanti untuk tugas akhir kalau ada yang berminat ke sini. Nah, kalau Anda lihat paper-paper di industri yang lebih maju gitu ya, di negara-negara yang lebih maju, fringe benefit ini bahkan jumlahnya sangat luas. Saya ambil contoh misalnya pernah saya baca itu di negara maju itu misalnya ada cuti melahirkannya bukan 3 bulan ya, sampai 1 tahun begitu ya. Kemudian biaya melahirkan semua dijamin, bahkan untuk anak yang lahirnya itu nanti diberi insentif juga. Ya, ada yang seperti itu. Itu tidak lain adalah untuk mengengage karyawan supaya loyalitas ke perusahaannya semakin tinggi, dan kalau loyalitas ke perusahaan semakin tinggi, maka produktivitas pasti akan lebih tinggi lagi. Ya, seperti itu. Itu contoh-contohnya. Ya, yang lain Anda bisa nanti diskusikan. Ya, banyak paper-papernya yang menyangkut ini. Jadi kalau di kita negara yang masih berkembang mungkin
yang normatif sudah ada gitu ya, BPJS sudah ada gitu. Nah, tapi ada hal-hal yang mungkin beyond yang normatif yang harusnya ada juga di perusahaan-perusahaan yang lebih maju mungkin sudah ada juga. Gitu. Oke, nah artinya apa? Bahwa produktivitas yang menyangkut karyawan atau menyangkut pekerja, gitu ya, ujungnya adalah bagaimana kita memotivasi karyawan atau pekerja kita ini, ya pekerja dari perusahaan, supaya merasa engage, merasa engage itu apa? Engage itu menyatu dengan perusahaan, gitu. Loyalitasnya tinggi. Jadi rumah kedua adalah perusahaan. Jadi kalau rumah pertama adalah rumah kita masing-masing, rumah kedua adalah kantor tempat kita bekerja. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka karyawan punya motivasi yang tinggi untuk bekerja dengan produktivitas yang tinggi pula. Ya. Nah, ini adalah tadi saya katakan ya, ujungnya adalah bagaimana kita memotivasi karyawan supaya bisa merasa engage dengan perusahaan, gitu ya, merasa memiliki perusahaan. Nah, kalau sudah tercapai engagement itu, maka karyawan akan bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, itu filosofisnya seperti itu, ya. Nah, tapi untuk milenial sekarang apakah itu masih terjadi atau tidak? Yaitu banyak penelitian yang sedang dilakukan. Ya, kalau yang kelahiran 70-an begitu ya, 80-an itu rasanya engagement-nya tinggi terhadap perusahaan. Tapi kalau untuk milenial mungkin agak berbeda begitu ya. Nah, itu bisa Anda jadikan sebagai topik penelitian. Banyak juga paper-paper yang menjelaskan tentang engagement karyawan untuk usia-usia yang milenial. Kenapa? Karena karakteristiknya kan sangat berbeda ya dengan adanya dunia digital ini. Ya, kalau kita lihat turnover sekarang tinggi gitu ya. Ya banyak yang sudah diteliti ya tentang behavior dari karyawan-karyawan yang milenial ini. Itu bisa Anda jadikan topik untuk penelitian tugas akhir. Rasanya di kita belum ada ya, di teknik industri belum ada yang teknik industri kita ya. Di sekolah lain mungkin sudah. Di tempat kita sekolah rasanya belum ada. Jadi kalau ada yang berminat ke situ sangat menarik. Oke, selamat malam juga buat Ahmad sama Will. Apa kabar Will? Long time no see ya. Oke, nah kalau menyangkut motivasi itu biasanya hubungannya dengan teori Maslow, ya, dengan teori Maslow bahwa kebutuhan orang itu bertingkat-tingkat, ya, levelnya punya leveling tertentu. Ya. Kalau untuk kebutuhan awal, kebutuhan dasar adalah kebutuhan fisiologikal, ya, kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan, gitu ya. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi, Anda lihat lagi di mata kuliah organization behavior ya, atau di psikologi industri ya. Di atasnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Ya. Rasa aman ini tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga menyangkut mental, psikologik, gitu ya, dan intelektual. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi, maka ada kebutuhan yang lebih tinggi lagi, kebutuhan akan kasih sayang, gitu ya. Yang lebih tinggi lagi adalah kebutuhan akan harga diri atau self-esteem, ya. Dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, ini leveling ini perlu kita pahami. Jadi kita tahu karyawan kita ini nanti, karyawan di tempat perusahaan kita bekerja, ada di level yang mana, sehingga tidak salah memotivasinya. Ya. Kalau untuk yang masih di kebutuhan dasar, ya memotivasinya tadi dengan insentif tadi ya, insentif keuangan. Ya. Kemudian kalau sudah terpenuhi,
kebutuhan akan rasa aman tadi dengan asuransi gitu ya, asuransi kerja, asuransi kesehatan, asuransi sekolah anak-anak begitu ya. Kemudian kalau itu sudah lebih tinggi lagi, sudah terpenuhi, masuk lagi ke yang lebih tinggi, mungkin ke pembentukan komunitas. Jadi ada rasa saling memiliki antar karyawan gitu. Kemudian di yang lebih tinggi lagi adalah self esteem dan aktualisasi diri. Mungkin kalau untuk para CEO, untuk para direktur lebih ke arah aktualisasi diri mungkin cara memotivasinya gitu. Ya. Nah, ini silakan nanti dipelajari lagi teori Maslow ini supaya kita bisa paham bagaimana untuk meningkatkan produktivitas untuk di setiap level pekerjaan. Ya. Berikutnya adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan tentu dengan training ya, dengan education and training, dengan pendidikan dan pelatihan ya. Di hampir di semua perusahaan yang sudah berkembang atau yang sedang bertumbuh, karyawan itu selalu dilatih ya. Ada yang mungkin latihannya internal gitu ya, dengan senior-senior yang lebih berpengalaman di bidang di perusahaan itu ya. Kemudian untuk waktu tertentu mungkin mengundang profesional dari luar begitu. Nah, tapi yang jelas mereka punya program untuk education and training karyawannya. Termasuk ya dosen juga sama ya, selalu diedukasi dan di training ya dengan training-training yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu kalau dosen. Kalau di karyawan ya sesuai dengan departemen tempat mereka bekerja. Ya. Baik education formal ya ataupun informal yang bisa dilakukan secara intern atau mungkin on job training ya. Satu bagian dipindahkan dulu ke bagian yang lain supaya bisa memahami hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain ya. Atau misalnya punya beberapa perusahaan bisa saling berkunjung ke cabang-cabang perusahaan yang lain dan seterusnya ya, untuk benchmark gitu, sehingga kita bisa tahu posisi dari perusahaan tempat kita bekerja sudah sampai di level mana. Nah, itu untuk education and training ya. Jadi sekali lagi hari ini kita membahas peningkatan produktivitas yang basisnya adalah karyawan. Oke, nah kalau basisnya karyawan tadi ya, jadi saya sampaikan di depan bahwa karyawan ini kan human being gitu ya, manusia. Jadi ada aspek soft skill-nya yang tadi sudah kita bahas, ada aspek motivasinya, dan juga ada aspek hard skill-nya, ya, keterampilannya, ya, keterampilan yang bersifat hard skill. Nah ini juga sama bisa kita lakukan perbaikan. Ya. Nah, untuk yang hard skill kita sudah diskusi jauh banyak gitu ya. Dengan contoh-contoh kasus juga sudah kita diskusikan, yaitu misalnya dengan perbaikan proses kerja ya. Peta proses operasinya kita analisis lagi, mana yang bisa kita gabungkan, mana yang bisa kita lebih perpendek tanpa mengurangi kualitas ya. Ini selalu peta proses operasi ini kita analisis supaya didapatkan proses-proses yang lebih efektif dan efisien. Ya. Ya, ini metodenya biasanya dengan metode engineering ya, yang sudah kita belajar di mata kuliah di lab rancangan sistem kerja, itu metode engineering. Kemudian kita juga di Sistrat belajar yang namanya Kaizen ya. Nah ini adalah untuk selalu melakukan proses perbaikan proses kerja. Ya. Ya, di Kaizen sudah kita diskusi banyak. Kemudian di metode engineering, ini hard skill ya, studi gerakan, ekonomi gerakan. Kita lihat peta proses operasi, mana yang bisa digabungkan gitu ya. Atau urutan mungkin bisa kita rubah supaya produk yang dihasilkan bisa lebih bagus gitu ya. Sampai contoh misalnya kalau di industri makanan, komposisinya itu kan macam-macam tuh, ada gula, ada yang lain gitu ya. Nah, untuk proses penghalusan, gula itu biasanya mass-nya cukup tinggi, sehingga untuk grinding biasanya gula dilakukan lebih dahulu gitu, dan seterusnya ya. Itu merubah proses operasi.
Oke, untuk work measurement, ya, untuk kita punya waktu proses yang lebih cepat, gitu. Kita punya, kalau perlu kita menggunakan alat bantu, ya, kita rancangkan alat bantu supaya pekerjaan menjadi lebih mudah, baik untuk setup maupun untuk tahap operasi. Ya. Kemudian juga yang menyangkut environment, ya, menyangkut atmosfer tempat karyawan bekerja, ya. Temperatur, pencahayaan, kemudian kelembapan, gitu ya. Kita atur sedemikian rupa sehingga secara produk kualitasnya tetap tinggi, gitu ya. Kemudian karyawan juga tidak merasa lelah gitu, dalam bekerja di situ. Nah, ini kita merubah atau mengimprove suasana stasiun kerja kita. Ya, pernah kita kunjungan ke industri hard, ya, dairy dengan angkatan berapa waktu itu, ya. Nah, kita melihat bahwa di industri makanan itu dirancang sedemikian rupa sehingga tekanan di dalam ruangan itu lebih tinggi daripada tekanan dari luar, tekanan di luar ruang, ya. Supaya apa? Supaya debu itu tidak masuk ke dalam ruangan, ya, dihambat untuk masuk ke dalam ruangan, gitu ya. Karena tekanan dalam ruangan diciptakan lebih tinggi, ya, dengan mengatur suhu, mengatur kelembaban dan sebagainya, ya. Itu contohnya, contoh untuk mengimprove dari lingkungan kerja, ya, lingkungan stasiun kerja. Sama tujuannya adalah meningkatkan produktivitas nantinya, ya. Dengan meminimasi produk cacat, gitu ya. Kalau lingkungan kerjanya sudah kondusif, produk cacat juga bisa diminimasi. Cacat diminimasi, maka cost quality-nya akan rendah. Cost quality rendah artinya production cost juga turun. Kalau dijual dengan harga yang tetap, maka profit akan bisa meningkat. Seperti itu. Ini kelanjutannya juga yang menyangkut human factor engineering. Tadi ada display, fisiologi, biomekanika, antropometri, physical condition, gitu ya. Ini kita improve hal-hal yang bisa kita improve untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian job safety design, ya, merancang keselamatan kerja, ya, keselamatan kerja. Kemudian work design, gitu ya. Terhadap satu karyawan mungkin bisa kita perkaya pekerjaannya, enrichment, atau mungkin kita perluas enlargement yang semula misalnya mengelola satu orang, satu operator, satu mesin dengan satu pola tertentu, kita bisa rubah menjadi satu orang memegang 2 mesin. Ya. Misalnya kalau mesinnya sudah numerical control, gitu ya, maka satu orang bisa megang 2 mesin, ya, atau bahkan 3, ya, dibanding dengan yang konvensional yang satu orang operator harus standby di satu mesin. Ya, nah, itu contoh, ya, enlargement. Kemudian juga mungkin bisa kita rotasikan, yang semula ada di mesin bubut, kita latihkan untuk di mesin milling, gitu ya, atau di mesin yang lain, supaya satu orang bisa multitasking. Ya, itu rotation. Atau pindah departemen, gitu ya, yang semula diproduksi dipindahkan ke gudang, dari gudang dipindahkan ke BPIC, gitu ya. Jadi supaya ada keterintegrasian bahwa kalau merencanakan sesuatu, kalau orang PPIC merencanakan sesuatu itu harus bisa dieksekusi oleh orang produksi. Kalau orang produksi membuat atau memproduksi barang, itu harus perhatikan kapasitas gudang seperti itu sehingga terjadi komunikasi yang baik. Nah, itu adalah untuk manfaat dari rotation. Ujungnya meningkatkan produktivitas. Ya. Dan seterusnya. Ya, ini untuk yang work design. Kemudian yang production scheduling kita sudah diskusikan contoh-contoh kasusnya kemarin, ya. Untuk yang jadwal rilis di pabrik panel listrik kemarin, ya, sudah, itu adalah contoh dari peningkatan produktivitas dengan berbasis kepada penjadwalan produksi. Ya. Ujungnya adalah ingin meminimasi keterlambatan. Kemarin kan kita lihat di contoh kasusnya ada keterlambatan yang membuat perusahaan membayar penalti, gitu ya. Dan yang paling mahal adalah bukan penaltinya, tetapi kepercayaan konsumen yang bisa
berkurang gara-gara kita selalu terlambat mengirim pesanan. Gitu. Oke. Nah, ini budaya kerja juga sama ya untuk membuat kita berasa betah di tempat kerja kita. Tadi saya katakan kantor adalah rumah kedua kita, gitu ya. Sehingga harus kita buat senyaman mungkin, gitu. Ya. Nah, salah satu contohnya dengan menerapkan program 5R ya, atau 5S ini. Itu kira-kira yang bisa kita diskusikan ya untuk peningkatan produktivitas yang berbasis kepada karyawan ya. Jadi sekali lagi tadi ada aspek soft skill karena kita ini adalah human being gitu ya, orang gitu, manusia. Ada aspek soft skill-nya dan ada aspek hard skill-nya. Aspek soft skill tadi menyangkut motivasi karyawan untuk bisa engage dengan perusahaan. Aspek hard skill-nya adalah menyangkut keterampilan ya, yang menyangkut keterampilan dan kompetensi dari karyawan supaya bisa terus dinaikkan. Tadi caranya sudah kita diskusikan. Ujungnya adalah produktivitas karyawan bisa meningkat. Gitu kira-kira yang bisa kita diskusikan untuk di chapter 12 ini. Contoh kasusnya sudah kita bahas, nanti silakan dilihat lagi di YouTube-nya ya, di video-videonya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai sini. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan, Wi. Ini kan ya maksudnya peningkatan produktivitas dari orangnya, Pak. Nah, kan kayak selama COVID kemarin, kayak perusahaan biasanya ningkatin motivasi ya dari insentif, terus juga dari lingkungan, dan ya kayak yang tadi disebutin yang hard, ya soft skill sama yang hard skill-nya kan tadi. Nah, kalau misalnya untuk peningkatan motivasi dengan kayak kan kalau misalnya selama pandemi kemarin banyak perusahaan yang sulit nih Pak, kayak untuk kayak kalau ngasih insentif atau hal-hal yang lainnya, ada cara lain nggak Pak misalnya untuk tetap ningkatin motivasi nih? Soalnya kayak memang di pabrik sendiri juga kerasa nih kan kayak motivasi agak turun karena mungkin ya ekonomi perusahaan juga kan nggak terlalu stabil, tapi supaya motivasinya tetap minimal stabil lah gimana ya Pak ya, selain dari ini. Ya. Oke. Itu tugas berat orang HRD tuh di zaman COVID ini, tugasnya cukup berat ya. Beberapa kolega saya juga dengan berat hati itu sudah hampir mangkas, hampir separuh karyawan itu ya, Wi ya. Karena pesanannya nggak ada begitu ya. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman HRD gitu ya, teman-teman owner perusahaan untuk menjaga motivasi ini gitu. Biasanya gitu ya, teman-teman ini suka kan banyak dikeluarkan rilis data ya, Wi ya. Misalnya tingkat atau ginilah simpelnya mah ya, suka dibandingkan dengan kompetitor yang sudah memangkas setengah karyawannya. Di tempat kita ini nggak sampai setengah lah, cuman 20% misalnya. Kemudian dalam kondisi berat seperti ini, ya, berbahagia kalau kita masih bisa bekerja kan gitu ya. Iya. Bonus udah lewat lah 2021, 2020, 22 juga kayaknya berat gitu ya. Tetapi alhamdulillah misalnya gaji masih 100%. Nah, itu biasanya teman-teman di HRD itu mengambil pendekatannya salah satunya seperti itu. Jadi dengan melakukan perbandingan atau comparison dengan perusahaan pesaing atau perusahaan sejenis dengan tempat kita bekerja ya. Nah, itu bisa sangat salah satu cara lah untuk meningkatkan motivasi. Dan kemudian kita itu sering termotivasi kalau ada harapan kan, seperti itu kan. Ya, nah teman-teman di HRD gitu ya, selama masa sulit
banyak yang menggunakan waktu untuk melatih karyawan. Jadi training teh diadakan aja, training apa saja gitu ya. Jadi kerjaan tidak ada atau kerjaan sangat minim, maka waktu yang ada dipergunakan untuk mentraining karyawan gitu. Nah, dalam posisi di training itu tuh biasanya ditunjukkan banyak data yang seperti yang tadi, kemudian tadi ada harapan. Ini kelihatannya COVID sudah mulai menurun, industri sudah mulai pesan-pesan lagi gitu ya. Nah, sehingga perusahaan kita juga mulai kebagian orderan lagi, demand lagi. Nah, ini kan harapan ya, menyampaikan harapan. Nah, itu juga biasanya akan naikin motivasi juga begitu. Gitu, Wi ya. Nah, memang saran saya sih yang sekarang masih bekerja, bersyukurlah kita masih bekerja ya. Karena memang kondisinya sulit ya. Baik, terima Industri kasih yang banyak, Pak. ya, Wi, betul. Industri yang mungkin malah tumbuh ya makanan dan kesehatan ya. Tapi saya lihat makanan juga tidak semua ternyata. Ya. Kalau untuk makanan bayi mungkin tumbuh karena bayi nggak bisa ditahan makannya ya. Tetapi untuk orang dewasa mungkin agak mengurangi belanja juga sekarang. Ya, karena tingkat pendapatannya berkurang. Jadi hampir semua level. Kalau manufaktur udah duluan lah. Ya, kalau logam udah duluan. Nggak ada pesanan. Ya. Kalau untuk logam-logam. Gitu, ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik ya. Dwi di HRD di perusahaan? Enggak, Pak. Saya masih produksi. Ya, produksi, gitu ya? Saya juga agak kehilangan motivasi nih, Pak. Ya, tapi rasanya kalau manufaktur itu biasanya terakhir lah, ya. Misalnya industri jasa dulu yang kena itu berkurang. Ya. Jadi betul, kalau kita kerja di manufaktur biasanya efeknya terakhir kok. Ya, jadi tenang aja, Wi. Insya Allah masih survive. Ya, betul. Oke, baik, pertanyaan yang bagus dan susah jawabannya. Ya. Ada yang lain, silakan. Rizky, ada yang ditanya, Ki? Belum ada, Pak. Nggak ada, belum ada. Kalau ada yang berminat melakukan penelitian di produktivitas karyawan, masih jarang di jurusan kita ini. Ya. Jadi di situ kan nanti bisa sama Pak Jahni itu ahlinya tuh untuk manajemen organisasi ini. Ya. Dan penelitiannya di tempat sendiri aja, di tempat kerja masing-masing aja gitu. Ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya cukup. Cukup ya. Oke, baik, terima kasih. Ini kita buat relax aja kuliah hari ini ya. Hari Senin biasanya hari yang riuh ya. Oke, Mas Edi ada yang mau ditanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, mungkin sementara saya tutup gitu ya. Nanti ada tugas untuk kelompok, saya akan share di GCR, nanti dicek aja GCR-nya ya, untuk menjadi salah satu komponen penilaian mata kuliah kita ini. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya, sehat-sehat semua ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.